Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Tapi bagaimanapun, mereka membutuhkan guru sebagai seorang pelindung. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji pasti akan menemui mereka. Tapi pada saat yang paling tepat. Jadi kemana kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga? Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Supaya bisa lebih banyak menolong orang. Setelah mendengar keinginan luhur dari Suliwa, Galuh Parwati merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia ingin segera menghadap Prabu Angling Dharma dan memohon agar Suliwa diangkat menjadi tabib kerajaan Malwapati. Namun, Suliwa menolak dengan tegas. Ia tidak ingin merepotkan sang Prabu. Suliwa memilih untuk meninggalkan negeri itu bersama Galuh, menuju Kalinggapura, tempat di mana mereka bisa hidup tenang dan menjadi rakyat biasa tanpa embel-embel status. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk menjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Ayo, Tuan. Tuan, itu regalnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisanak. Maaf, Kisanak. Benar ini Padepokan Gunung Kencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih. Sekarang yang itu ya. Baik.
Tantri? Maaf Tuan, Saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan Padepokan. Iya, iya. Beliau pergi ke Pakuan Gondorukam. Kisanak, Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kalyana Tantri. Jangan curiga sama. Kalyana Tantri adalah anak saya. dari mana Kisanak tahu? Kalian Tantri ada di sini. Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di Padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan. Iya, Tapi, saya ini cucu siapa? jelas Demang Kalapati, Tantri. Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tantri! Sabar, Tantri, sabar. Sabar, Jangan Tantri. campur. Tuan harus dibasmi. Tuan pantas mati. Di malam yang sunyi di dekat padepokan Gunung Kencana, Aji Santa memulai ceritanya. Ia mengungkapkan bahwa kematian istrinya terjadi karena tak sanggup lagi melihat penderitaan suaminya yang terus-menerus dihina dan disiksa oleh Demang Kalapati. Aji Santa pernah berniat melarikan diri bersama bayi mereka, Tantri, namun lautan di sekitar Pulau Momongan terkenal berbahaya. Gelombang besar dan badai yang datang tiba-tiba membuatnya ragu untuk membawa sang bayi pergi. Bopo, terus terang, selama ini saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Gambaran Bopo yang diceritakan Eyang Kalapati adalah seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi.
Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Sugalu. Sugalu? Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bopo. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi? Oleh para pendekar sakti seperti Paron Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini. Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Malwapati. Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas Senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara. Tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Tunggu! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Giriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau!
Siapa dulu? Aku duluan, Ki. Kurang ajar. Si jurus mengganti. Citra Genjing. Sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasar. Ya. Terima kasih, Bu. Den, uangnya banyak sekali, Den. Ketemu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genjing. Bagaimana, Kakang Rake? Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Kalian yakin mereka bukan orang Kalingapura? Selama ini kami tidak pernah melihat mereka berkeliaran di kota raja, Pangeran. Dan kedua orang itu sangat sakti. Lalu pendekar yang melawannya? Itu juga baru kami lihat, Pangeran. Sepertinya kedua pendekar itu bagaikan kerbau yang sedang berendam. Baru tampak kepalanya. Saya yakin masih ada badannya yang tersembunyi di dalam air. Maksud Pangeran, ada kelompok tertentu
yang sengaja mau membuat keonaran di kota raja? Ya. Tentang siapa-siapa mereka, kita harus segera tebarkan telik sandi. Paman Adipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga Paman Prabu Angling Dharma. Maksud Pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan. Iya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Orang-orang Kalinggapura pasti sedang bersiaga penuh. Mengira kita akan muncul lagi. Sebenarnya, aku malu menghadapi cecunguk-cecunguk seperti prajurit kemarin itu. Yang kuharapkan munculnya para pendekar dari Kalinggapura. Tapi mana? Belum tentu. Buktinya Suliwa ada di sana. Saya yakin dia tidak sendirian. Bukan begitu, Liwa? Bukan begitu, Liwa? Hiya! Hiya! Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Saya tidak tahu. Sontoloyo. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Sebagai sesama pendekar, saya malu melihat dua orang pendekar masyhur melawan prajurit-prajurit rendahan. Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Dengan mata yang menyala penuh semangat, Suliwa, yang juga seorang pendekar tangguh, merasa sudah cukup diperlakukan tidak adil. Ia menantang Ciptra Genjik untuk melepaskan ikatannya dan membiarkannya bertarung seperti seorang ksatria sejati. Namun, Ciptra Genjik tak tergerak. Ia bertekad untuk mempertahankan Suliwa, titisan Batara Surya, dalam kendalinya. Itu omong kosong. Saya sendiri tidak pernah merasa sebagai titisan Batara Surya. Sungguh. Pada saatnya, kamu akan tahu. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa Tabib Baluku ke desa Kibekelini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nandapati. Mari kita. Baik, Gusti. Ada apa? Desa kami di Satroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Ki Pati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Aduh. Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Desa Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik.
Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Baru kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Aku yakin Prabu Anglingdarma akan meninggalkan Kalinggapura karena lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Itu bagus. Itu adalah saat yang paling tepat untuk menghancurkan Kalinggapura. Tapi ada masalah yang harus kita bicarakan lebih dalam, Gusti Rake. Terus terang masih ada ketidakjelasan mengenai cara pembayaran yang akan Tuan lakukan. Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Patih. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di Jalan Kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Tabib Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Tabib Baluk sendiri. Baik, Gusti. Ada apa ini? Tidak biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia!
Galuh? Paman Darmayuda? Kenapa para prajurit menyerang saya? Bawakan kuda ini Galuh kemari. Lebih baik kita segera ke Kedaton ini. Nanti saya ceritakan segala sesuatunya. Di istana, Galuh Parwati dikejutkan oleh kabar dari Pati Batik Madrim yang mengatakan bahwa Prabu Angling Darma telah hilang selama 2 bulan. Ini sangat mengherankan, karena seminggu sebelumnya, dalam pertemuan mereka di Padepokan Sugaluh, sang Prabu berjanji akan segera pulang karena kerinduannya yang mendalam kepada permaisurinya, Dewi Sekarwangi. Namun, hingga kini, jejaknya tak ditemukan. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Darmayuda cepat muncul. Terima kasih, Paman. Mana Ki Bungur? Di sana. Ki Bungur, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur. Apalagi? Saya pikir sayang, Ki. Kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang, Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang, Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan ringin kembar. Jalan!